Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, kepada seluruh para asatidah Pondok Khairun Nas, para jajaran staf Nurul Hayat, pada santri-santriwati Nurul Hayat, khususnya kepada pengasuh Pondok Khairun Nas, kepala sekolah Khairun Nas, dan staf-staf lainnya yang kami hormati serta kami muliakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semua oleh Allah dikumpulkan dalam keadaan yang baik, bisa bermujalasah, bermuwajahah di bulan yang sangat mulia, bulan yang mana bulan ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berada di bulan Rajab, itu Rasulullah nggak pernah lepas dari doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Lah, ada apa istimewanya bulan Ramadan sehingga oleh Kanjeng Nabi 2 bulan sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh Kanjeng Nabi? Kehadirannya, kedatangannya ini sudah ditunggu-tunggu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika di bulan Rajab, Kanjeng Nabi minta berkah, diberkahi umurnya, diberkahi hidupnya. Tapi ketika di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi cuma minta disampaikan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Lah ini kenapa? Karena Ramadan syahrul barokah. Ramadan seluruhnya, mulai hari pertama sampai terakhir, itu adalah hari barokah, hari yang penuh berkah. Semuanya dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ini ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ini ibadah. Saya ingat terus makalah guru saya pas menjelaskan kepada saya, tidurnya orang yang berpuasa ini ibadah. Kapan itu? Ya, selain waktu ibadah. Juga tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi ibadahnya orang berpuasa bukan tidur. Bisa dipahami nggih? Bisa, alhamdulillah. Terus apa? Ibadah sunnah di bulan Ramadan ini diganjar oleh Allah menjadi ibadah fardu. Ibadah fardu dikali lipatkan pahalanya oleh Allah 70 kali lipat. Masya Allah, jenengan sholat isya 1 kali jamaah sama dengan sholat isya 70 kali jamaah. Itu pun melebihi di hari-hari sebelumnya. Inilah fadilahnya Ramadan, sangat banyak sekali. Bahkan di suatu hadis, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama. Ketika bulan Ramadan ini datang, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan juga wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasul silatil sayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Artinya apa? Bulan ini semuanya adalah kebaikan. Orang yang asalnya belum terlalu baik, karena bulan Ramadan akhirnya bisa menjadi baik. Karena untuk berbuat jelek itu kemungkinannya sangat sedikit. Saya contohkan gampangannya. Ada orang nakal kok dipondokkan.
Ketika di pondok, otomatis pondok adalah tempatnya kebaikan. Kegiatannya seluruhnya baik. Teman-temannya mayoritas baik. Ketika keluar dari pondok, kok tidak baik? Ini masalah. Sama dengan orang ketika di bulan Ramadan kok masih punya dosa, ini masalah. Makanya sampai-sampai malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah di dalam suatu hadis. Ini ada doa yang doa malaikat Jibril yang ngamini kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira doa yang seperti ini pasti mustajab nopo mboten? Pasti mustajab. Lah wong yang doa malaikat Jibril yang ngamini kanjeng Nabi. Lah doanya apa? Sakiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yukfarlah. Sakiyun, celaka, sungguh sangat rugi. Kok ada abdun adraka Ramadan, hamba yang menututi bulan Ramadan, fansalakha minhu, bulan Ramadan habis meninggalkannya. Tamu yang bernama Ramadan ini habis meninggalkannya. Walam yukfarlahu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala, diamini oleh kanjeng Nabi. Artinya apa? Sangat rugi sekali orang kok ketemu bulan Ramadan, nyawanya masih ada, masih hidup, masih menjumpai yang namanya bulan Ramadan, kok dia itu tidak berbuat kebaikan di sana. Padahal pahala diobral sama Allah, malaikat disuruh turun semua sama Allah untuk mandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah sekarang kita semua di sini di tempat yang insya Allah diridhoi Allah, dengan orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah, dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hambanya Allah yang mendapatkan bulan Ramadan, yang mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, bisa memuliakannya sehingga dosa-dosa kita habis sebagaimana bayi yang baru lahir dilahirkan oleh ibunya. Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan rutinan kajian kitab Arba'in Nawawi, mari kita lakukan nadar iktikaf bersama-sama supaya kita mendapatkan pahala yang semakin banyak dengan kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu iktikafa fi hadal masjid ma muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Monggo diniatkan dalam hatinya masing-masing niat nadar iktikaf, mudah-mudahan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ini menjadi ibadah fardu, dilipat gandakan 70 kali di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Ila angkol, kemarin alhamdulillah sudah kita pelajari bersama bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu iman? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Sekarang malaikat Jibril kembali bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana malaikat Jibril ini menyamar menjadi manusia. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan kembali kepada kanjeng Nabi. Qala, maka malaikat Jibril berkata, fa akhbirni anil ihsan. Wahai kanjeng Nabi, kabarkanlah kepadaku apa itu yang dikatakan ihsan. Qala, maka kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah, kata Kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Jenengan menyembah Gusti Allah seakan-akan panjenengan itu melihat Gusti Allah, seakan-akan Gusti Allah itu bersama dengan jenengan. Kira-kira umpama ada santri yang model ketika ada Ustadz Rozikin atau Ustazah Fitri menyuruh sesuatu, di dalam hatinya ada Ustadz Rozikin, ada Ustazah Fitri disuruh sesuatu. Kira-kira orang yang model seperti ini gampang berkhianat, gampang untuk tidak melakukan perintah atau tidak? Tidak, karena merasa diawas, merasa melihat Ustadz Rozikin dan Ustazah Fitri. Jadi pasti amanat itu dipegang betul-betul. Disuruh ro'an, bersih-bersih, di hadapannya seakan-akan ada Ustadz Rozikin. Akhirnya meskipun yang lainnya duduk, ini tetap bersih-bersih. Sebagaimana ceritanya santrinya Syekhona Khalil, ini disuruh bersih-bersih halaman, suruh bersih-bersih, wahai Abbas, ini halamanku bersihkan, kalau ada daun yang jatuh diambil. Syekhona Khalil lupa nyuruh untuk berhenti. Syekhona Khalil pergi selama 2 hari. Lah Abbas kecil ini masih di halaman nunggu daun yang jatuh. Kenapa? Karena merasa di hadapannya selalu ada kiai. Akhirnya apa? Abbas kecil ini sama Syekhona Khalil, sudah Abbas kamu pulang. Betul kamu ini anak kecil Abbas, tapi pikiranmu dewasa, tapi hatimu dewasa. Pulang, sekarang menjadi kiai besar di wilayah Banyuwangi. Kalau ada yang Banyuwangi, Kiai Abbas insya Allah pernah dengar. Itu muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Lah, orang ihsan ini seperti apa? Dia beribadah seakan-akan dia itu bersama Allah, seakan-akan dia itu ibadah dengan Allah. Dia selalu merasa di hadapannya ini ada Allah. Pasti orang yang seperti ini pasti tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Yang dicari adalah ridhonya Allah. Terus bagaimana? Fa in lam takun taro, ketika kamu itu tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hatimu, maka fa innahu yarok, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu mengawasimu. Kayak orang dilihat di CCTV, kira-kira kerjanya ajek nopo mboten? Ajek. Soalnya apa? Merasa selalu diawasi. Jadi orang yang ihsan ini adalah orang yang beribadah seakan-akan dia itu melihat Allah, dia itu bersama Allah. Kalau tidak bisa, maka tingkatan yang kedua, maka orang ini beribadah seakan-akan dia itu selalu diawasi oleh Allah. Lah ini saya gamblangkan di sini. Ihsan. Kenapa kok di sini disebut ihsan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang maha menghidupkan manusia dari asalnya yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kula jenengan sedaya sing wonten teng mriki, semuanya asalnya enggak ada. Kemudian kenapa kok ada? Karena diadakan oleh Allah. Perantaraannya kedua orang tua kita. Bukti kalau Allah yang adakan bagaimana? Sudah, kalau nggak ada dua orang tuanya, ada Nabi Isa yang diadakan cuma ibu saja. Ada Nabi Adam yang diadakan tanpa apa-apa. Itu bukti bahwasannya Allah lah yang mengadakan kita. Allah dat yang maha menghidupkan. Kita dihidupkan oleh Allah, dan Allah dat yang maha mematikan. Kita dimatikan oleh Allah.
Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, mana di antara kita semua ini yang paling ahsan, paling baik amalnya kita semua di hadapan Allah. Nah, ini ditafsiri oleh ulama tafsir bahwasanya walam yakul ayyukum aktsaru amala. Di sini tidak dikatakan di ayat Tabarok itu tidak dikatakan bahwasanya adalah orang yang paling banyak amalnya. Tapi apa? Orang yang paling baik amalnya. Nah ini loh titik tekannya. Kita ibadah. Gimana sekiranya kita ibadah ini dipandang betul sama Allah. Allah ridho kepada kita. Meskipun amalnya sedikit, ini tidak menjadi sedikit di hadapan Allah. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah berkata, beliau al-amalul qalil mal ihsan. Amal perbuatan yang sedikit tapi disertai ihsan, hatinya nyambung kepada Allah, tahu dengan apa yang dibaca ketika sholat menghadap Allah, tahu dengan apa yang diwiridkan. Amalan yang sedikit tapi beserta ihsan, sampai bisa meneteskan air mata untuk mencari ridhonya Allah. Ini apa? Khairun minal katsir bila ihsan. Lebih bagus dibandingkan amalan yang banyak tapi tanpa disertai ihsan. Contoh, contoh. Ada wali itu sholatnya gak banyak-banyak beliau. Sholatnya cuma 2 rakaat. Syekhona Khalil itu pernah mimpin tahlil. Beliau itu diundang di Gresik zaman dulu. Disembelihkan sapi padahal zaman dulu. Sapi ukuran dulu mungkin mm-an nggih. Mungkin mm-an. Zaman dulu, zamannya Syekhona Khalil. Disembelihkan sapi karena yang datang ulama karismatik paling terkenal. Saking pengen memuliakannya disembelihkan sapi. Acara hall, beliau hadir di sana sebentar toh, cuma kurang lebih pokok sebentar. Di sana sebentar. Mimpin tahlil itu langsung. Setelah selesai Al-Fatihah, afdalu dzikri falamanu qauluhu la ilaha illallah. Biar yang tidur tambah enak ya tidurnya ya. Mimpinnya seperti itu cuma 5 kali beliau. Akhirnya apa? Yang ngundang ini gelo. Ya Allah, kiai kok nggak menghargai saya susah-susah nyiapkan masa banyak, ngundang orang banyak, nyembelih sapi. Ternyata hadir sebentar mimpin tahlilnya la ilaha illallah cuma 5 kali. Kroteknya nggak enak ke Kiai Khalil. Kiai Khalil mukasafah, walinya Gusti Allah. Akhirnya ketika sowan, belum matur, belum ngomong sudah ditebak sama Syekhona Khalil. Gak terima toh pas aku mbok undang kae, soalnya saya mimpin tahlil cuma sebentar. Bismillah. Akhirnya orang ini diginikan saja sama kiai, rohnya langsung ke alam malakut. Langsung diperlihatkan bahwasanya la ilaha illallahnya Syekhona Khalil ini lebih berat timbangannya dibandingkan sapi yang sudah disembelih. Saya sekarang pengen tanya ya, umpama saya gambarkan ya, umpama ada emas 1 batang dengan kapas 1 truk, kalian milih mana? Kapas 1 truk dengan emas 1 batang, kalian milih mana? Orang yang waras pasti pilih emas. Walaupun kapasnya banyak, tapi karena kapas yang nggak ada harganya. Tapi meskipun sedikit tapi emas, maka ini sangat bernilai luar biasa. Nah itulah ibadah yang ketika disertai ihsan, ketika baca Quran ada ayat adab. Sayyidina Umar ketika jumpai ayat adab ini langsung pingsan.
karena takut disiksa oleh Allah Ta'ala. Dibangunkan lagi oleh yang di sampingnya, ingat lagi bahwasanya sedang ngaji. Dilanjutkan lagi, ayat adab lagi, pingsan lagi. Sayyidina Umar yang riwayatkan hadis ini. Ini ibadah yang disertai dengan ihsan. Ketika ibadah itu disertai dengan ihsan, disertai dengan betul-betul kita ini hanyut di dalam ibadah tersebut, maka apa? Maka ibadah yang seperti ini nilainya luar biasa sekali di sisi Allah. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amali. Diterimanya amal itu lebih penting dibandingkan beramal. Diterimanya amal itu lebih penting dibandingkan beramal. Untuk apa jika beramal kalau tidak diterima? Ketika orang memberikan tapi diungkit-ungkit, memberikan tapi orang yang diberi dihina, awakmu iki ra wong ra duwe nyoh tak wehi. Nah, amal yang seperti ini maka hanya sia-sia. Amalan yang banyak sia-sia jika amalan tersebut tanpa disertai ihsan, mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Jadi amalan ihsan ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena li'annahu la ibrata bi kasrati ma'al qabhi. Karena amalan yang banyak itu tidak ada gunanya jika amalan tersebut adalah amalan yang jelek. Jadi diusahakan kita kula panjenengan sedaya ketika melakukan sesuatu itu disertai dengan ihsan. Ketika amal itu sudah disertai dengan ihsan, saya contohkan sholat saja. Sholat, makanya Imam Ghazali ini memberikan tips gimana sholat itu supaya biar bisa khusyuk. Akhirnya ayah sa'afi salah sati mawadi aminha. Kita kusuk-kusukkan di 3 tempat ini. Inda qauli wajhatu wajahiyya. Ya Allah, saya saat ini menghadapmu ya Allah, yang punya dunia seisinya, yang punya alam semesta seisinya, semuanya gak ada ya Allah, hanya kepadamu saya menghadap ya Allah. Jenengan yang ngasih masalah, jenengan juga yang ngasih solusi. Masalah ini darimu dan darimu juga masalah ini selesai ya Allah. Ketika sholat merasa berada di hadapan Allah. Wajahatu wajahiyya. Jadi ketika membaca kabiro, ini wajhatu wajahiyya, itu merasa berada di hadapan Allah. Kemudian inda qaulihi, dan juga di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Nah, ini dihayati betul. Karena apa? Tujuan kita di sini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk menyembah beribadah kepada Allah Ta'ala. Masalah itu bagian dari ibadah, agar kita sabar akhirnya dikasih ibadah, dikasih pahala. Kemudian yang ketiga, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, minta tolong kepada Nabi Muhammad. Jadi Imam Ghazali ngasih tip supaya sholat kita bisa khusyuk. Nah, ketika sholat ini sudah khusyuk, ini masya Allah diceritakan, saya juga nggak berani ya, cuma bisa berani nyampaikan makom-makomnya para aulia yang sudah nyampe sholat khusyuk. Ini saya cuma berani nyampaikan karena sholat khusyuk ini butuh dilatih. Kita latih menjaga dari perkara yang haram, menjaga dari perkara yang subhat. Santri apalagi ya, kalau bisa dijaga, kalau bukan sandalnya jangan dipakai, eman ilmunya. Kalau nemu satu lombok ya, misalkan nggak tahu punyaan siapa, jangan dimakan, eman ilmunya. Khawatir apa? Khawatir takutnya gara-gara perkara yang subhat seperti ini, lombok yang kita nemu nggak tahu punya siapa, ini yang bisa menjadi penghalang kita dapat ilmu. Nah ini dijaga betul. Akhirnya apa? Nanti kebawa ke dalam sholat. Lah ketika sholat ini sudah bisa khusyuk, ini
sebagaimana sholatnya Habib Ahmad bin Umar. Habib Ahmad bin Umar ini sholatnya khusyuknya Masya Allah luar biasa. Tapi herannya beliau itu sholatnya cepet. Wes gampangannya kalau kayak orang terawih, kayak orang terawih. Kan heran ya, orang khusyuk itu biasanya identiknya dengan ketenangan. Tapi beliau ini nyeleneh sendiri, khusyuk tapi cepat. Ini serupa tapi tak sama ya. Sholatnya Habib Ahmad bin Umar sama sholatnya orang yang terawih. Serupa tapi tak sama. Habib Ahmad bin Umar ini ditanyakan, wahai Habib, kenapa jenengan ini sholat kok khusyuk? Iya, saya ini sholat khusyuk. Faqala minal ladzatil lati ajiduha fis sholah. Dari saking nikmatnya saya itu sholat, sampai-sampai saya kalau tidak cepat-cepat seukuran tumak nina, ini saya khawatir keluar mani. Khawatir keluar sperma. Dari saking nikmatnya. Jadi kalau sampai keluar sperma itu mewajibkan mandi. Kenapa kok wajib mandi? Nah ini dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Dijelaskan kenapa kok keluar cairan yang berupa mani ini mewajibkan mandi. Kenapa? Padahal hanya keluar sedikit, mewajibkan mandi. Akhirnya ketika kita mandi semua badan terbasuh. Lah ini kenapa? Di kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan. Alasannya kenapa? Karena seluruh badan ini juga merasakan nikmat. Ketika keluar mani itu berarti seluruh badan juga merasakan nikmat. Nah ini makanya Habib Ahmad bin Umar ini ketika sholat cepat ini khawatir dari saking nikmatnya sampai keluar mani. Nah sebelum keluar akhirnya salam. Jadi sholatnya cepat-cepat diselesaikan. Nah ini orang yang sampai sudah khusyuk, sholatnya sudah betul-betul ngadep kepada Allah. Serupa nggak sama loh ya, yang sama terawih ya. Kalau terawih pengen cepet-cepet pulang. Loh kok ada orang ngaji pengen cepet pulang? Oh berarti hatinya belum khusyuk itu. Hatinya masih pengen ligoirilah selain Allah. Pengen makan, pengen mandi, pengen apa, pokok pengen selain Allah. Makanya ibadah itu sekiranya bagaimana kita ketika ibadah kita berkualitas. Kita ketika istirahat sudah fokus istirahat. Makanya kata kiai saya itu, lek wayahe guyon-guyon, wayahe turu-turu, wayahe sinau. Kata kiai saya seperti itu. Waktunya kita ibadah totalitas kepada Allah. Waktunya tidur yang enak. Makanya pesen orang sepuh dulu kepada orang yang mau mondok itu gimana pesennya? Nah, kalau mau makan itu, kalau mau tidur itu yang nyenyak. Kalau mau makan itu yang enak. Pesennya orang dulu kepada anaknya yang pengen mau mondok. Anaknya nggak paham. Apa Pak maksudnya Pak? Kalau pengen tidur yang nyenyak. Nah, nggak ada orang yang tidur nyenyak itu kecuali orang yang susah payah menggunakan anggota badannya untuk ibadah kepada Allah. Jadi betul-betul capek. Jenengan kalau sudah mentok betul-betul capek, insya Allah bapak-bapak niki sampun ngerasaaken. Betul-betul capek. Nanti tidur walaupun 5 menit enak, nyenyak. Karena apa? Mata ini memang sudah capek. Loh, makan yang enak. Maksudnya bagaimana? Ketika perut ini belum betul-betul lapar, nanti ketika sudah lapar betul, nanti makan ini akan enak. Makanya lauk pauk terenak itu adalah lapar. Jenengan buka puasa, makan apa saja mesti enak. Alhamdulillah esnya 3. Belum lagi nasinya berapa piring, wallahu a'lam. Nanti sholat tarawih insya Allah nggak bisa ambekan ya. Nah itu, alhamdulillah disyukuri ya.
Makanya buka itu adalah nikmat teragung dari Allah. Karena apa? Kita dalam posisi sangat lapar, meskipun makan apa saja insya Allah enak. Nah ini saya ceritakan sholat orang yang sudah khusyuk, yang sudah makomnya nyampe kepada Allah. Kiai saya namanya Kiai Abdul Adim Pasuruan. Saya mondok di Pasuruan. Beliau ini rutin ngimami sholat 5 waktu di masjid. Pada waktu itu santrinya masih ribuan, 1000, 2000. Itu nunggu dulu di masjid. Santri-santri pakai baju putih, songkok putih, karena warna putih adalah warna yang paling disukai Allah, paling disunahkan untuk dipakai ibadah. Lah itu nunggu, ketika kiai datang itu minggir semua, ngasih jalan kepada kiai. Akhirnya qomat dikumandangkan, kemudian sholat. Ketika setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya kiai noleh. Lah ketika noleh, kiai ini bingung. Tadi yang berdiri untuk ngasih jalan kepada saya, ini santri atau malaikat? Lah ketika noleh itu, soft itu sudah bolong-bolong, banyak nggak ada santrinya, sudah berhamburan semua, tinggal 1, 2, 1, 2, 1, 2. Akhirnya kiai tanya setelah wiritan, nak kesini, tadi yang saya lihat itu santri atau malaikat? Santri kiai. Loh, kemana semua? Kok saya salam kok nggak ada semua? Ngapunten kiai, melayu sedanten kiai. Lari semua. Loh, kenapa kok lari? Tadi pas jenengan sholat kiai, ada gempa besar kiai, sampai menitan, saking besarnya gempanya. Santri yang imannya ngapunten ya, kayak kapas, keluar mengamankan diri. Ada yang masih tetap. Duh, mosok sih aku kok gak kroso. Lah kiai ini loh sampai tidak terasa jika ada gempa. Karena apa? Dari sudah saking hanyutnya nikmatnya sholat menghadap kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Ali yang dicabut pedangnya ketika ditusuk oleh musuhnya. Sayyidina Ali nyuruh kepada sahabat lainnya, ini cabut ketika saya sholat. Selesai sholat ngamuk Sayyidina Ali, kok belum dicabut? Sudah Sayyidina Ali, tidak terasa. Karena apa? Sudah hanyut nikmat ngobrol dengan Allah, nikmat menghayati sholatnya. Lah ibadah kita kalau bisa kita latih ibadah kita. Sekiranya kita ketika ibadah totalitas, betul-betul menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa kita itu ibadah seakan-akan kita bersama Allah, kita berusaha gimana sekiranya kita ibadah, kita ini ngetahui bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Maka dari itu mesti ibadah kita insya Allah pasti ibadah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Puasa seperti ini nggak ada yang tahu. Ya ini puasa kita gimana sekiranya biar berkualitas. Jadi ketika kita istirahat, guyon-guyon, ibadah yang totalitas kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan untuk beribadah dengan secara ihsan, secara menghadap betul-betul kepada Allah. Jika tidak bisa, mudah-mudahan hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan barokahnya kita mujalasah bersama, barokahnya kita mempelajari ilmunya Allah bersama. Mudah-mudahan ini semua diluberkan kepada kedua orang tua kita semua. Mudah-mudahan yang sudah wafat oleh Allah diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surganya, dihindarkan dari siksa kubur, siksa neraka. Yang masih hidup mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya, dibarokahi umurnya, dan mudah-mudahan diluberkan kepada seluruh keluarga kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah dikasih taufik, hidayah, inayah, dikasih maunah, kita semua diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hayat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, iman dan Islam.
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma walau wa bi jahi jamil awliya sholihin ulamil amilin sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana sama ya kana sa. Sakin suratul ladina an'amta alaihim